Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran ini. Bersyukur kita boleh melanjutkan diskusi kita dari video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan bagian-bagian yang belum selesai pada video sebelumnya, masih seputar topik bentuk kesesatan informal, khususnya bagian relevansi. Oleh karena itu, lanjutan video ini adalah rangkaian keseluruhan dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, semoga Anda masih mengingat ya bagian-bagian yang sudah dijelaskan. Sekarang kita akan melanjutkan jenis ya, atau bagian yang berikutnya tentang bentuk-bentuk kesehatan informal, bagian relevansi yang akan melengkapi ya, video sebelumnya. Nah, di berikutnya atau pada bagian ini kita menyebut salah satu juga jenis kesesatan informal bagian relevansi, yaitu kita sebut argumentum ad ignorantiam. Nah, konsepnya seperti apa? Sederhananya yang perlu kita ingat dari ad ignorantiam, kata kuncinya adalah ignore ya. Ignore itu artinya kita sengaja ya mungkin mengabaikan sesuatu atau melupakan sesuatu itu atau memutuskan sesuatu itu karena memang pada dasarnya kita tidak tahu. Nah, kecenderungan seperti ini saya kira cukup sering kita alami ya. Di bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita, biasanya kita akan sangat cepat menjawab kalau kita memang misalnya tidak tahu begitu. Jadi kita menjawab seolah kita menyimpulkan bahwa sesuatu itu seperti itu. Nah, jadi konsep ad ignorantiam ini adalah acuannya memang adalah ketidaktahuan. Nah, mengapa menjadi sesat? Karena nanti atas dasar ketidaktahuan itu kita seolah menyimpulkan sesuatu itu. Ya. Jadi ini sengaja dilakukan agar mungkin seseorang yang sedang beradu argumen ya, itu menjadi menang perkara ya dalam persoalan itu. Contoh sederhana, katakanlah saya bekerja di sebuah perusahaan A, lalu tentu akan ada pimpinan saya B misalnya. Nah, ketika misalnya pekerjaan tidak beres atau misalnya file hilang, mungkin saya bisa punya alibi ya, untuk menjawab bos saya yang B ini mengatakan saya tidak tahu hasilnya seperti ini. Jadi seolah-olah karena ketidaktahuan saya, maka nanti yang B ini memahami. Padahal sebenarnya di situ saya sedang menggunakan model kesesatan, ya, kesesatan ad ignorantiam. Artinya apa? Bahwa sesuatu itu saya putuskan saja kesimpulannya seperti itu karena memang dasar saya berpikir itu, berpijak saya itu adalah ketidaktahuan. Jadi karena ketidaktahuan itulah di saat itu kita bisa seolah bersembunyi untuk menjawab sesuatu ataupun mungkin menolak atau memastikan sesuatu. Nah, ada contoh di dalam slide ini, saya kira ini cukup sering juga dipakai. Misalnya kita sering mendengar ada orang berkata, hantu itu tidak ada, ya, hantu itu tidak ada atau pasti tidak ada karena memang seorang pun tidak bisa membuktikan hantu itu ada. Nah, di sini ada semacam kekeliruan yang perlu kita cross check atau sebaliknya, ya, hantu itu ada, gitu ya. Atau sebaliknya juga, hantu itu ada, ya. Jadi karena memang sudah ada yang melihat. Nah, di sini perlu juga nanti kita cross check kebenarannya. Ya. Kalau memang betul ada yang melihat, nah mungkin kita akan percaya. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah di tengah-tengah ketidakpastian atau memastikan sesuatu itu karena ketidaktahuannya, di sini yang menjadi persoalan. Ya, jadi maksud saya mungkin ada perbedaan semacam pengetahuan kita dengan orang lain sehingga waktu orang lain itu bertanya pada kita akan menjawabnya tidak tahu. Jadi seolah kita memastikan jawaban kita. Nah, di sini perlu kita cross check kembali. Meskipun sesuatu itu, ya tolong ingat, meskipun sesuatu itu belum diketahui sampai hari ini, itu belum berarti bahwa sesuatu itu ada atau tidak ada. Ya.
Oleh karena itulah di dalam ilmu pengetahuan kan selalu dilakukan penyelidikan yang kita sebut dengan pengalaman-pengalaman experience dari sebuah penelitian. Mereka ingin membuktikan apakah ada atau tidak, ya. Namun perlu diingat bahwa yang mungkin tidak ada di dunia ini itu belum berarti memang tidak ada, tapi memang belum ditemukan. Oleh karena itulah kesesatan ad ignorantiam ini selalu berpijak pada ketidaktahuannya, ya. Nah, memang kalau kita nanti mengajak orang berkomunikasi, ketika kita berbicara sesuatu, orang itu akan merasa saya tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, jangan memastikan sesuatu, begitu kira-kira. Nah, contoh di sini ada, sudah berabad-abad orang berusaha menemukan bukti yang meyakinkan untuk klaim astrologi dan belum berhasil. Jadi harus disimpulkan bahwa astrologi itu omong kosong belaka. Ya, saya kira keliru. Ya, mungkin perlu diteliti lagi, tapi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa astrologi tidak ada. Nah, bayangkan kalau suatu saat ditemukan dan diteliti ternyata ada, bagaimana? Kan kira-kira begitu. Nah, disinilah mengapa perlu berpikir kritis itu dengan baik. Ya, kita tidak bisa cepat-cepat menyimpulkan sesuatu, apalagi menyimpulkan sesuatu itu karena ketidaktahuan kita. Nah, yang sangat merugikan adalah ketika nanti kita mungkin, maaf kata mungkin dangkal pengetahuannya, tapi orang lain sudah tinggi pengetahuannya, lalu kita menyimpulkan sesuatu. Nah, saya kira nanti akan ketahuan bahwa kita itu sedang menggunakan argumentum ignorantiam ini gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau memang tidak tahu ya katakan saja belum tahu begitu, tapi jangan disimpulkan bahwa memang tidak ada atau ada gitu ya. Nah, itu contoh yang kedua. Sudah berabad-abad orang berusaha membuktikan bahwa klaim astrologi salah dan belum berhasil, jadi harus disimpulkan bahwa klaim astrologi benar. Nah, itu sebaliknya. Saya kira perlu nanti diselidiki apakah memang pengetahuan kita tentang apa yang kita sampaikan itu betul-betul sudah pernah tidak dibahas orang lain. Nah, kalau memang belum, ya mungkin itu kita harus berusaha untuk ini ya, memperdalam pengetahuan. Karena mungkin bagi orang lain itu sudah pernah begitu. Nah, itulah mengapa disebut argumen ini betul-betul sesat ya, karena akan berusaha seolah memastikan sesuatu itu ada atau tidak ada, padahal karena tidak punya semacam pengetahuan yang cukup ya untuk menggambarkan apa yang dimaksud ada dan apa yang dimaksud tidak ada itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, namun begini ya, di dalam konteks apa ya, hukum ya, seringkali memang kata-kata tidak tahu ini kadang-kadang ya menjadi salah satu apa ya, jurus ampuh, entah itu mungkin ingin apa ya, supaya nanti keluar dari persoalan yang dihadapinya, atau akhirnya dia bebas, atau ujung-ujungnya ingin apa, semacam mengurangi uh, hukuman tahanan misalnya. Nah, ini cukup sering digunakan. Jadi kalau Anda mungkin pernah melihat acara persidangan di televisi ya, ketika seorang jaksa atau hakim atau jaksa penuntut hukum bertanya pada katakan terdakwa, biasanya yang paling cukup sering kita dengar itu adalah saya tidak tahu. Saya tidak tahu, saya lupa, saya tidak tahu, saya lupa begitu. Nah, sesungguhnya itu adalah bagian juga salah satu menurut saya ya untuk melakukan hal-hal yang bersifat ini eh, keliru dalam berpikir sehingga nanti bisa memberikan keringanan-keringanan tertentu ya. Namun memang harus juga bekerja keras ya. Apakah terdakwa itu memang tidak tahu begitu. Jadi disinilah tugas fungsi ya. Fungsi penyelidikan dan penyidikan itu, dan nanti bukti-bukti persidangan, sehingga nanti kan dalam persidangan selalu akan ada yang disebut dengan ahli ya, ahli dan saksi. Nah, mereka-mereka ini akan membantu untuk menguatkan apakah memang benar yang disampaikannya, jadi nanti akan terkonfirmasi benar tidak dia tidak tahu atau lupa atau sengaja. Nah, kalau sengaja tentu ya kita tahu bahwa di dalam persidangan kalau memang ada unsur kebohongan karena mereka kan disumpah begitu, maka akan dicari tahu dulu betul tidak. Nah, kalau memang nanti terbukti bohong, ya barangkali mungkin hukumannya akan bertambah. Namun
dalam konteks-konteks tertentu memang di beberapa penerapan hukum ya, khususnya di Indonesia saya kira masih seperti itu ya, masih masih banyak memang kalau memang tidak tahu ya mungkin akan ada semacam dalil-dalil udah dibebaskan saja. Nah, hal itu juga terjadi sebenarnya di Amerika Serikat dan di Kanada ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu diduga tak bersalah sampai terbukti bersalah misalnya, jadi jika nanti dalam persidangan jaksa penuntut gagal misalnya ya, memberikan bukti-bukti kesalahan terdakwa, nah itu bisa bebas. Ya. Saya kira di Indonesia juga berlaku demikian ya. Ya kalau memang tidak terbukti di fakta persidangan meskipun sudah statusnya terdakwa, itu bisa bebas. Artinya vonisnya bebas. Tapi kalau memang misalnya dia terbukti bersalah, nah di sini nanti berarti fungsi seorang ahli dan saksi itu memang memberikan apa ya hukuman yang cukup yang setimpal dengan apa yang dikerjakan. Nah, saya kira disinilah perlu diperhatikan konteks-konteks penggunaan ketidaktahuan itu. Kalau memang tidak tahu, memang harus berusaha ya dicari tahu. Jangan-jangan orang ini berpura-pura tidak tahu atau sengaja sedang melakukan konsep berpikir yang keliru gitu ya, yang sesat begitu. Nah, atau contoh di sini misalnya para anggota juri, kita tidak mendengar jaksa penuntut mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa. Namun, tidak ada satu bukti pun yang lebih kuat daripada keraguan yang masuk akal. Karena itu di bawah hukum terdakwa tidak bersalah. Ya, dalam konteks-konteks tertentu mungkin itu bisa digunakan ya, bisa digunakan karena memang hukum di kita itu kan mungkin mengandung hukum positif dalam arti kata ya pokoknya harus ada bukti dulu kesalahannya baru dikatakan bersalah. Kalau selama itu tidak punya bukti kesalahan ya maka bebas. Tetapi dalam konsep kita masuk dalam berpikir kritis, saya kira justru disinilah nanti fungsi kita memahami model seperti ini. Karena sesuatu hal kalau belum diketahui sebenarnya tidak bisa kita pastikan. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita lihat dua contoh ini memang seolah-olah masuk akal. Ya, mungkin dalam perspektif hukum ini bisa diterima, tetapi di dalam kerangka berpikir kritis, sesuatu yang memang belum diketahui bukan berarti tidak ada, ya, tetapi nanti harus di cross check kembali apakah memang itu tidak diketahui atau akan terus berlanjut diteliti terus, ya. Ya, saya kira seperti itu. Namun di dalam konteks hukum memang akan ada semacam apa ya cara-cara menentukan. Ya, ujung-ujungnya biasanya nanti akan berkaitan dengan kalau memang tidak terbukti, ya biasanya hati nurani lah berkaitan dengan hati nurani siapa yang menentukan itu ya jaksanya atau hakimnya. Namun di dalam konsep berpikir kritis sebenarnya itu masuk kategori ad ignorantiam ya. Jadi memutuskan sesuatu itu karena memang tidak tahu, tidak ada bukti mungkin ya. Padahal sesungguhnya kalau terus-menerus dikaji, terus diselidiki, ya mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Ya mungkin bisa nanti diputuskan apa yang terjadi kira-kira begitu. Nah ini model-model konteks-konteks tertentu ya, ketika nanti memang ada semacam penggunaan ketidaktahuan itu dalam ranah-ranah yang tertentu, apakah dalam konteks hukum, tapi dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Jangan memberi sebuah kepastian sesuatu itu kalau memang kita tidak tahu ya. Ya, misalnya kita akan mengatakan bahwa handphone ini rusak. Jadi kalau ada bertanya mengapa handphone itu rusak, yang mungkin karena ini. Jadi kita seolah memberikan jawaban padahal sebenarnya kerusakannya bukan karena itu. Ya, jadi seperti itu. Atau misalnya ada orang mengatakan argumen seperti ini. Tidak ada kehidupan di planet lain karena selama ini memang orang tidak pernah menemukan kehidupan di sana. Ya, itu saya kira keliru karena apa? Itu kan belum pasti kita katakan tidak ada. Tentu harus diselidiki dulu. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan ada atau tidak ada kalau belum diteliti sehingga nanti konsepnya itu adalah jangan bersandar pada ketidaktahuan kita. Jangan terburu-buru menjawab sesuatu itu karena ketidaktahuan kita. Nah, contohnya seperti ini, misalnya saya katakan selama puluhan tahun banyak kelompok ilmuwan berusaha mendeteksi keberadaan ether, pengantar cahaya, dan semua gagal. Jadi ether sumber cahaya tidak ada. Nah ini saya kira juga contoh yang keliru ya. Mengapa itu sesat? Jelas
di sini kan dikatakan itu semuanya gagal. Semuanya gagal kan kalau memang mau kita cari tahu terus harus dilakukan penelitian lanjutan. Jadi tidak boleh kita simpulkan jadi eter itu sumber cahaya tidak ada. Nah, bahayanya adalah bagaimana nanti kalau suatu saat ada seorang yang luar biasa jenius ternyata melakukan penelitian lanjutan dan ditemukan ada eter. Ya. Jadi ini yang perlu nanti dipahami bahwa konsep-konsep penggunaan ketidaktahuan itu harus diperjelas. Nah, atau contoh lain, tak seorang pun pernah melihat Pak Andreas minum anggur, bir atau minum beralkohol lainnya. Mungkin Pak Andreas memang bukan peminum. Nah, kalau di sini dikatakan mungkin, ya masih masuk akal ya, mungkin. Tapi bayangkan kalau kita langsung mengatakan, kita mengatakan kepastian, mungkin Pak Andreas memang bukan peminum, tapi kita katakan memang Pak Andreas bukan peminum, itu kan berbeda. Jadi mungkin seorang pun memang tidak pernah melihat Pak Andreas itu minum atau dan yang lainnya. Namun kita tidak tahu suatu saat atau kapan gitu ya ada seorang melihat Pak Andreas ternyata minum. Jadi kan kesimpulan kita jadi salah. Kita mengatakan dia bukan peminum, ternyata dia peminum berat misalnya. Nah ini yang perlu nanti kita cegah. Artinya jangan bersandar karena tidak tahu lantas kita langsung memastikan sesuatu itu. Nah saya kira begitu cara modelnya ya. Argumentum ad ignore. Ignore itu artinya sengaja bersandar ketidaktahuan. Jadi karena kita tidak tahu ya kita mencoba memastikan atau tidak memastikan sesuatu itu karena ketidaktahuan. Oke, berikutnya yang ketujuh ada ignoratio elenchi ya. Ignoratio elenchi. Nah, ini berkesimpulan itu memang apa ya, tidak relevan. Jadi kesimpulannya nanti seolah-olah meleset dari apa yang dibicarakan ya. Nah, kesesatan ini akan bisa terjadi memang ketika ingin membuktikan tertentu, tetapi malah kesimpulan yang disampaikan itu berbeda gitu. Artinya mungkin ketika dibicarakan tentang A, tapi yang disimpulkan ini bukan tentang A, malah hal yang lain gitu ya. Ini juga cukup sering terjadi ya. Misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain, tiba-tiba dalam komunitas misalnya kita berbicara tentang A, ya, misalnya katakan temanya tentang pendidikan, tapi jatuh-jatuhnya bukan bicara kesimpulan tentang pendidikan misalnya. Nah, saya kira di sini sudah ada ignoratio elenchi ya. Elenchi artinya di sana ada hal yang meleset. Jadi ini juga sering dikatakan uh, gunung atau bukit yang curam yang sehingga kita bisa lengser ya, turun melenceng dari apa yang ditargetkan begitu. Nah di sini akan terjadi seperti itu karena memang ada unsur kesengajaan barangkali dari orang-orang tertentu sehingga nanti seolah mengaburkan makna apa yang dibicarakan. Nah, di sini kalau kita menemukan seperti itu, kalau kita duga ada orang semacam itu, kita harus ini ya, bisa menjernihkan kembali, mengidentifikasi kembali kesimpulan yang mana yang benar, kesimpulan awal atau kesimpulan akhir yang disampaikan. Sehingga premis-premisnya itu betul-betul nyambung gitu ya. Karena kadang-kadang apalagi misalnya ada orang-orang tertentu yang cara berbicaranya berwibawa sangat pintar begitu ya, dia mampu memilih diksi-diksi tertentu, kata-kata tertentu yang bisa membelok-belokkan begitu ya, menggunakan kata-kata sehingga kita seolah terpengaruh. Nah, kalau kita tidak mengikuti argumennya secara cermat, misalnya premisnya dari awal, tentu kita harus perhatikan, hati-hati ya, hati-hati kesimpulannya itu betul-betul tidak seperti itu. Jangan-jangan bukan. Sehingga nanti di sini kita punya tugas dan tanggung jawab untuk meluruskan dan menyatakan, ayo kembali kepada awal, apa topik apa yang dibicarakan. Jangan sampai nanti kita justru mengiyakan begitu ya apa yang disampaikan padahal sebenarnya kesimpulannya sudah tidak relevan dari hal yang pertama dibicarakan. Nah, ini ada satu contoh ya yang kita coba lihat ya. Satu contoh yang pertama dulu kita lihat misalnya ada argumen seseorang begini. Pencurian dan perampokan meningkat sampai cukup mencemaskan akhir-akhir ini. Ya, itu misalnya premisnya. Banyak masyarakat yang kehilangan alat-alat elektroniknya dari rumah. Lalu coba perhatikan kesimpulannya. Kesimpulannya kita harus memberlakukan hukuman mati. Nah, coba kalau kita perhatikan konteksnya juga sangat-sangat luar biasa berbeda gitu ya, sangat-sangat jauh. Kesimpulannya saya kira tidak relevan dengan apa yang dibicarakan. Ini kan persoalan pencurian, perampokan.
ujung-ujungnya yang disimpulkan harus dilakukan hukuman mati. Saya kira oke, mungkin bagian orang tertentu ya nggak apa-apa Pak, hukuman mati biar biar jerak iya. Tapi di dalam cara pengambilan kesimpulannya, saya kira di sini sudah melenceng dari topik yang dibicarakan tentang pencurian. Apakah tidak ada kesimpulan lain selain memperlakukan hukuman mati? Atau mungkin kesimpulannya bisa kita katakan harus lebih berhati-hati setiap rumah, harus meningkatkan tingkat keamanan lagi. Kan itu lebih lebih masuk akal gitu daripada kesimpulannya melakukan hukuman mati, ya. Karena nanti bicara pencurian dan perampokan meningkat, ya misalnya pencuriannya nanti mungkin pencuriannya hanya hanya satu sandal saja langsung hukuman mati misalnya. Ini kan persepsinya jadi jauh. Nah, di situ. Jadi saya kira kesimpulannya itu sudah tidak relevan karena memang melenceng gitu ya. Elensinya sudah melenceng dari apa yang dibicarakan topik pertama. Nah, itu ya contoh pertama. Coba kita lihat contoh yang kedua. Dari tahun ke tahun sistem ujian nasional semakin bermasalah dan semakin parah. Sampai ada siswa yang pindah sekolah karena ketahuan menyontek saat ujian nasional. Coba lihat kesimpulannya. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar adalah menghapus sistem itu sama sekali. Nah ini, saya kira ini juga termasuk yang sering terjadi di Indonesia ya. Kalau mungkin Anda pernah perhatikan terkait dengan UN ya, atau dulu mungkin UAN gitu ya, ujian nasional atau ujian akhir nasional. Dulu kan ini menjadi pro kontra karena memang peristiwa UN itu banyak juga yang memberikan kegagalan-kegagalan ya, misalnya kelulusan, ada yang bunuh diri karena nggak lulus, itu macam-macam. Tapi tidak bisa juga kita menyimpulkan langsung dihapuskan saja semuanya. Karena apa? Apakah memang kalau dihapuskan itu maka sistem pendidikannya akan semakin baik? Kan belum tentu juga. Nah, oleh karena itulah di sini perlu diambil kesimpulan yang lebih lebih bijak menurut saya. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh mengatakan oleh karena itu satu-satunya jalan keluar. Apakah benar itu hanyalah satu-satunya jalan keluar atau mungkin ada jalan keluar yang lain selain menghapuskan sistem itu sama sekali? Ya, nah ini ya, tapi kita bersyukur ya format UN sekarang ini sudah berbeda, nilainya tidak seperti itu lagi dan tidak ditentukan. Ya, misalnya kita tidak ditentukan 3 tahun belajar hanya 3 hari karena ujian saja nggak lulus maka tidak lulus, tidak. Artinya ini sudah diubah. Nah ini kita bersyukur ya. Bayangkan saja kalau semuanya dihilangkan maka bagaimana sistem penilaian skala nasional kita. Nah ini yang perlu nanti dipahami di dalam konsep LNC ya. Jadi jangan menyimpulkan itu terlalu jauh yang tidak relevan sehingga nanti persoalannya menjadi berbeda topik yang dibahas. Nah atau yang ketiga misalnya di sini ada contoh harga kebutuhan pangan sangat tinggi sampai-sampai masyarakat Indonesia tidak dapat membeli makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu kita tidak perlu memilih pemimpin karena orang yang terpilih akan sama saja menjadikan harga-harga yang mahal. Nah ini juga saya kira cukup sering ya digunakan argumen-argumen seperti ini. Misalnya akan ada pemilu atau pilkada, alah bodo amat sama, toh kamu pilih atau tidak kamu pilih juga mereka tidak akan peduli. Nah ini kan ini semacam sedikit ini ya, tidak relevan ya. Padahal sebenarnya ini kan persoalan pemimpin. Pemimpin kan tidak selamanya berusaha membicarakan hanya persoalan pangan begitu kan, banyak hal yang mau dikerjakan. Bayangkan kalau tidak ada pemimpin di negara, bagaimana menjalankan roda pemerintahan misalnya. Nah, ini yang perlu nanti dipahami bahwa kadang-kadang kesimpulannya itu terlalu melenceng begitu. Tidak mungkin ada kesimpulan yang lebih relevan tentang persoalan harga pangan begitu. Atau misalnya oleh karena itu pemimpin harus lebih memperhatikan harga-harga yang ramah bagi warga yang mungkin pendapatan menengah ke bawah. Misalnya begitu kesimpulannya. Daripada kita menyimpulkan, jadi kalau nanti ada pemilihan jangan dipilih karena sama saja. Ini kan sebenarnya sudah konteksnya berbeda ya. Karena nanti kalau seperti ini dibawa ujung-ujungnya setiap kesimpulan itu akan mengarah pada topik-topik pembicaraan berbeda. Itu tidak relevan. Nah, ini contoh yang dimaksud terkait dengan argumentum ignoratiam elensi. Nah, yang kedelapan ada argumen bayangan, strawman ya. Nah, argumen bayangan, nah, argumen di sini mencoba nanti ya, mencoba untuk mendistorsi. Kalau tadi kesimpulannya yang melenceng, nah di sini sebenarnya di premisnya itu sengaja dibumbui
ya, dibumbui hal-hal di luar dari yang lain misalnya ya. Jadi dicampur adukan dengan hal-hal yang lain sehingga mendistorsi, sehingga tidak jelas lagi nih apa yang mau dikatakan ya. Jadi sehingga argumennya itu betul-betul nanti ketika kita berhadapan dengan orang lain menjadi kalah begitu ya. Jadi seolah-olah kita membuat bayangan-bayangan tertentu yang akhirnya nanti merusak argumen orang lain itu sehingga nanti tidak dipercayai. Nah, misalnya katakanlah di dalam sebuah konteks mungkin karyawan atau pengusaha begitu ya. Di sana ada beberapa para pekerja garmen misalnya. Lalu menandatangani petisi minta minta ventilasi yang lebih baik ya. Misalnya di dalam perusahaan itu mungkin selama ini perusahaan itu sedang apa ya, mungkin sempit, panas sehingga butuh ventilasi, sehingga butuh AC begitu ya. Nah, di tim itu kan mungkin sudah sepakat, ayo kita menandatangani petisi. Namun mungkin ada satu orang di antara anggota yang sudah menandatangani petisi itu mengatakan, sayangnya AC itu mahal. Saluran udara itu harus dipasang di seluruh pabrik dan alat pembuang panas besar harus dipasang. Apalagi biaya pengoperasian sistem semacam itu musim panas tinggi sekali. Jadi oleh karena itu, yuk kita tolak sajalah petisi ini, kan begitu. Nah, itu orang-orang yang memang sengaja ya membuyarkan, membayangi argumen yang disampaikan oleh si pertama tadi, ya. Padahal di awalnya tadi mungkin sudah sepakat ya, katakanlah, ayo kita tanda tangan petisi ini, minta AC di tempat ini. Tapi ada salah satu di antara kita yang seolah membayangi argumen yang tadi, sehingga yang lain jadi mungkin mundur, tidak menandatangani petisi dan selainnya. Nah, ini yang disebut argumen bayangan atau strawman ya. Argumentum strawman juga sering ya orang menemukannya, dikatakan membayangi. Jadi yang dibayangi itu adalah di premisnya dulu, baru nanti kesimpulannya berdampak pada premis yang diberi bayangan itu. Ya, nah ini yang kedelapan. Nah, contoh lain supaya lebih memberikan semacam penguatan ya argumentum bayangan itu. Misalnya begini, ada sekelompok buruh ya, melalui perwakilannya kan sudah melakukan pertemuan misalnya dengan salah satu divisi Kementerian Keuangan untuk menaikkan upah. Nah, ini kan sering juga ya, masalah upah, demonstrasi, yuk naikkan upah. Nah, mungkin mereka sudah sepakat, ya sudah sepakat, yuk kita lakukan, kita minta supaya upah naik begitu ya. Akan tetapi sayangnya kenaikan upah itu dapat menguras. Jadi ada semacam premis lagi untuk membayangi yang tadi, padahal sudah masuk akal. Misalnya, yuk kita naikkan upah karena uang kita sangat sedikit upah kita, padahal kita bekerja misalnya selama ini, lalu kenaikan harga pangan sangat sangat tinggi, ya, lalu kebutuhan rumah tangga juga naik, dan juga nanti pembayaran listrik juga naik begitu. Namun di antara premis-premis yang tadi yang sudah dibangun, diruntuhkan kembali oleh premis yang lain, dibayangi lagi. Misalnya dia mengatakan, iya betul, tapi sayangnya kenaikan upah itu kan nanti kan menguras APBD dan bahkan APBN hingga triliunan. Apalagi menaikkan upah itu harus ada kesepakatan antar kementerian untuk mendapatkan itu. Dengan melihat kondisi itu, ada baiknya proses kenaikan upah tidak perlu dilakukan. Nah ini, ya biasanya kalau dalam kelompok tertentu biasanya akan ada kelompok yang pro dan kontra ya. Jadi yang kontra ini mungkin masuk ke sana untuk membayangi ya, sehingga nanti kesimpulannya itu menjadi tidak tepat begitu ya. Jadi intinya memang argumen pembayangan ini adalah sengaja dilakukan orang-orang tertentu untuk membayang-bayangi dari argumen atau premis apa yang disampaikan di awal, sehingga ujungnya nanti kesimpulannya akan keliru, kira-kira begitu. Oke, nah kemudian yang kesembilan, hampir mirip ya, hampir mirip, tapi Anda harus bisa bedakan. Yang sembilan itu ada pengalihan perhatian. Nah, ini lebih red herring, itu artinya lebih kepada isu aja sebenarnya, isu lain. Isu lain, kalau yang tadi sebenarnya masih berkaitan dengan itu, tapi ini benar-benar isunya yang berbeda begitu ya. Jadi nanti ada seorang argumentator mengalihkan perhatian itu pembaca atau pendengar, atau mengganti pokok pembicaraan dengan argumen-argumen yang mengalihkan isu, mengalihkan perhatiannya. Nah, mungkin isu-isu yang disampaikan itu bisa lebih mengarah pada urusan-urusan kepribadian, mungkin isu-isunya itu lebih mengarah untuk melihat celah kesalahan-kesalahan orang gitu ya. Sehingga nanti waktu dia menarik kesimpulan itu tentang pokok-pokok itu sebenarnya dia sedang mengasumsikan bahwa kesimpulan itu menjadi nanti salah begitu, karena memang
isunya itu sudah meruntuhkan pandangan dari si awal tadi, orang-orang mendengarkan argumennya gitu ya. Dengan cara itu argumentator mengklaim bahwa ia telah memenangkan argumentasinya. Gitu. Jadi pengalihan perhatian ini semacam akan ada isu baru yang benar-benar baru ya, isu baru yang benar-benar baru dan sebenarnya mungkin ini bertolak belakang dengan premis yang disampaikan di awal ya. Nah misalnya begini, ada seorang Profesor Winters mengkomplain fasilitas parkir yang tidak memadai di kampus kita. Tetapi tahukah Anda, nah ini sudah mulai masuk isunya. Tahukah Anda, tahun lalu Winters itu menjalin asmara yang hot dengan seseorang dari English Department. Ya, jadi di kantornya itu, di kantor pengajar bahasa Inggris itu, dia sedang bermain asmara. Padahal tadi kan si Profesor Winters itu topiknya dia sedang mengkritisi fasilitas parkir. Tapi isunya justru dimunculkan. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia ini adalah digosipkan gitu ya. Kita itu lebih senang memberikan isu digosipkan lagi. Padahal bukan itu sebenarnya topik awalnya. Jadi diberi gosip saja gitu. Mereka berdua biasa bertemu tiap hari untuk melakukan hubungan mesum di ruang fotokopi. Wah ini sudah muncul pikiran-pikiran liar. Agaknya mereka tidak sadar seberapa jelas orang bisa melihat menembus kaca kabut itu. Para mahasiswa juga dapat melihat dengan jelas. Cukup sekian perihal Winters. Jadi ini saya kira cukup sering juga ya model-model pengalihan perhatian sehingga fokusnya bukan masalah apa yang dibicarakan Winters atau yang dikomplain Winters, tapi justru yang dibahas itu tentang persoalan hubungan asmaranya. Nah ini sengaja isunya ya, jadi isu itu yang sengaja diangkat sehingga nanti ya perhatian kita akan jadi kabur ya, tidak seperti apa yang dibicarakan. Jadi menjadi keliru dengan apa yang dibicarakan di awal tadi. Nah ini yang perlu kita lihat ya dari pengalihan perhatian ya, red herring. Nah untuk meyakinkan itu ada contoh yang kedua di sini, misalnya penulis itu selalu mengajak masyarakat untuk peduli dan mengajak masyarakat untuk menyelamatkan anak-anak dari predator seks dalam setiap tulisannya. Akan tapi, nah, mulai masuk, mungkin Anda tidak tahu, nah, mulai masuk isunya ya. Anda tidak tahu bahwa selama ini ia justru pernah melakukan tindak kekerasan pada anak-anak yang diasuh dalam rumah persinggahan yang dibentuknya. Bahkan ia pernah juga dilaporkan pernah melakukan kejahatan seksual pada seorang laki-laki kecil sehingga menyebabkan trauma yang hebat bagi anak tersebut. Selain itu, semua juga orang tahu bahwa ia pun pernah menyiksa anaknya sendiri karena dianggap nakal sampai beberapa hari sekap di rumahnya. Begitulah perilaku si penulis tersebut. Nah, bayangkan ya, bayangkan memang isu ini justru apa ya, mengalihkan perhatian orang-orang, padahal tadi kan dia bicara adalah penulis yang mengajak terus tentang persoalan predator seks ya, yang memang di tulisan itu selalu mengajak orang-orang peduli, tiba-tiba justru bertolak belakang isunya, wah dia itu, Anda tahu nggak bahwa dia itu sebenarnya tidak begitu, dia justru pernah melakukan kejahatan seksual. Nah ini kan isu-isu yang menimpa. Nah tentu akan muncul pertanyaan dalam diri Anda, Pak bagaimana kalau itu benar? Nah kalau benar berarti memang ini bukan kesesatan apa namanya yang mengalihkan isu itu ya, mengalihkan red herring itu bukan pengalihan perhatian, tidak, justru nanti memang itu betul. Tapi kan yang menjadi keliru nanti, mengapa kekeliruannya adalah sengaja dimunculkan isu baru sehingga nanti perhatian orang-orang mendengarkan premis ini menjadi keliru. Nah itu mengapa disebut adalah pengalihan perhatian atau pengalihan isu sebenarnya di dalam konsep atau contoh ini. Nah, oke, itu yang 9 tadi. Sekarang kita masuk pada contoh yang 10 atau bagian yang ke-10 ya. Kalau Anda mengingat bahwa yang ke-10 itu argumentum ad analogon. Sebenarnya bentuk kesesatan ini adalah persoalan menganalogikan ya. Analogon itu analogi. Nah, biasanya tidak salah orang menganalogikan, tapi menjadi sesat itu karena ketika kita menganalogikan sesuatu itu tidak tepat pada konteksnya begitu ya. Jadi orang menganalogikan itu dengan cara yang salah ya. Padahal konsep analogi itu kan kita harus mencari hubungan-hubungan yang mungkin punya kemiripan atau kesamaan. Tapi di sini ketika dia sedang menganalogikan, justru yang dianalogikan itu tidak sesuai begitu ya. Mencoba membangun dengan analogi yang keliru, jadi aneh begitu. Ini contoh saja. Seorang nelayan muda meninggal karena kecelakaan di laut ketika sedang mencari ikan.
Ibunya kemudian melarang anaknya yang lain untuk melaut karena rasa kehilangan yang pernah ia rasakan. Tetapi sang anak menanggapi ketakutan ibunya dengan berkata, "Kalau ibu melarang saya melaut, saya tidak akan lagi pergi ke tempat tidur karena lebih banyak orang meninggal di tempat tidur daripada di laut." Coba. Ini kan analogi yang menurut saya kurang tepat ya, antara kematian yang terjadi di laut dengan kematian yang terjadi di tempat tidur. Kalaupun nanti analoginya memberikan semacam itu, saya kira kan justru penganalogian memberikan sang anak itu tidak sesuai lagi dengan kematian yang terjadi pada anak ibu itu, ya. Mungkin kalaupun kita sedang marah, tapi buatlah semacam analogi yang bisa berterima dengan akal sehat. Jadi ya benar sebenarnya dalam dalam teks ini sama-sama ya, bahwa teks ini keliru, dua-duanya ibu dan anak, karena ibu itu sudah dipenuhi rasa trauma, ketakutan, nanti kalau anak saya melaut lagi akan meninggal seperti anak saya yang sudah meninggal, sehingga dia melarang anak yang lain untuk pergi melaut. Namun yang keliru adalah ketika anaknya menganalogikan antara kematian di laut dengan kematian tempat tidur. Saya kira tidak bisa kita analogikan demikian, karena apa? Ya, kematian itu punya misterinya masing-masing ya. Kita tidak bisa memastikan misalnya kematian di laut itu karena apa dulu, lalu kematian tempat tidur itu karena apa dulu, ya. Jadi jangan buta dengan angka-angka yang mengatakan lebih banyak orang meninggal tempat tidur. Nah, saya kira di sini tidak bisa kita menganalogikan demikian, karena kalau seperti itu nanti termasuk argumentum ad analogon, ya, artinya yang sesat menganalogikan. Nah, satu contoh lagi saya kira untuk memperdalam pemahaman kita tentang ini, di sana ada orang yang dipanggil KPK, ia berteriak agar KPK dibubarkan. Orang yang dipanggil kepolisian, ia berteriak agar dibubarkan Polri. Lah kalau besok dipanggil Tuhan, ia akan berteriak agar mengganti Tuhan. Dan ini juga kan saya kira tidak bisa kita analogikan, apalagi ini ada persoalan Tuhan dengan manusia, saya kira sudah berbeda. Anda tidak bisa pernah menganalogikan bagaimana kita sebagai ciptaan dengan Tuhan sebagai pencipta. Jadi ya silakan saja ambil yang menganalogikan yang relevan saja, yang memang satu bidang begitu ya, yang satu genre. Jangan sampai kita menganalogikan itu dengan hal-hal di luar dari genre itu, karena menganalogikan saat itu adalah menganalogikan yang keliru. Ya, tolong diingat, menganalogi tidak salah. Yang menjadi keliru adalah ketika analogi yang kita berikan itu tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, atau levelnya tidak sesuai, ya jangan menganalogikan. Karena ketika menganalogikan seperti itu, maka nanti hasilnya akan menjadi keliru, ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi bagian-bagian yang ke-10 ini adalah lanjutannya. Semoga Anda bisa memahami ya argumentum analogon itu. Nah, kita sudah sampai di ujung video pembelajaran ini. Saya kira kita sudah berhasil membicarakan ada 10 ya, ada 10 jenis bentuk kesesatan argumentum informal bagian relevansi ya, yang dimulai dari ad bahulum sampai analogon. Saya berharap Anda bisa mengingat semuanya itu dengan contoh-contoh dan jenis-jenis yang sudah kita berikan baik di video sebelumnya dan bahkan video hari ini. Nah, silakan divariasikan, dicari contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa memperdalam informasi atau pemahaman kita dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kesesatan bagian relevansi ini, ya, sehingga nanti ketika ada orang lain menggunakannya, ya, itu bisa kita antisipasi. Dan pesan saya, jangan justru karena kita sudah tahu jenis-jenis ini yang kita gunakan untuk memenangkan argumen kita pada orang lain. Oke, kalaupun nanti ada pertanyaan silakan diajukan, kita bisa berdiskusi ya pada forum-forum tertentu. Dan terima kasih untuk Anda semuanya sudah mengikuti video pembelajaran ini, khususnya dari video yang pertama dan lanjutannya hari ini video yang kedua ya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sampai bertemu juga di dalam video-video pembelajaran selanjutnya.